Baik, selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-6 dari materi aplikasi basis data, di mana sekarang sudah masuk pada pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini materinya adalah tentang studi kasus yang akan kita bahas. Untuk itu kita siapkan dulu terlebih dahulu perangkatnya, seperti softwarenya XMPP dan command prompt, di mana itu untuk melaksanakan perintah-perintah yang akan kita lakukan pada XMPP-nya. Baik, kita masuk pada slide kedua. Saya jelaskan dulu teorinya seperti biasa. Pada bab ini akan dibahas mengenai studi kasus perpustakaan dan merupakan contoh dari tugas proyek mata kuliah aplikasi basis data. Sebelum menuangkan rancangan basis data ke dalam struktur fisik, terlebih dahulu harus membuat dokumentasi dalam bentuk logik berupa struktur basis data, menggunakan bantuan Entity Relational Diagram atau yang disebut dengan ERD, dan Logical Relational Structure atau yang disebut dengan istilah LRS. Di sini ada yang ingin saya tekankan di pertemuan ini bahwa ini adalah merupakan contoh dari tugas proyek mata kuliah aplikasi basis data. Artinya, nanti Anda di akhir sesi dari pertemuan mata kuliah aplikasi basis data ini harus menghasilkan sebuah proyek, di mana proyek itu mencerminkan dari aplikasi basis data terkait dengan dua ini. Yang pertama adalah Entity Relational Diagram atau ERD dan Logical Relational Structure atau LRS. Dua ini yang menjadi acuan dari tugas proyek, di mana tugas ini berkolaborasi dengan tugas mata kuliah yang lainnya, yaitu yang 7 mata kuliah yang sudah ditentukan baik oleh dosen mata kuliah yang lainnya. Jadi ini sifatnya hanya sebagai kolaborasi. Jadi satu tugas untuk beberapa mata kuliah. Nah, yang diambil dari mata kuliah aplikasi basis data ini melihat dari ERD dan LRS-nya. Saya harapkan jelas dari penjelasan yang ada pada slide kedua ini. Masuk pada slide ketiga, Entity Relational Diagram merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Sementara LRS atau Logical Relational Structure atau untuk bahasan selanjutnya disebut dengan LRS merupakan representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Pembahasan konsep dan pembuatan ERD dan LRS telah dibahas pada mata kuliah sistem basis data. Jadi ini mata kuliah akan bersinggungan dengan sistem basis data, yaitu di sana dijelaskan tentang konsep ERD dan LRS. ERD basis data perpustakaan, ini adalah contoh. Artinya kalau contoh di dalam proyek yang digunakan di dalam mata kuliah ini jangan dibuatkan kembali. Jadi Anda boleh membuat proyek, tapi tidak boleh menggunakan proyek tentang perpustakaan. Di sini kalau kita lihat ada anggota, di mana anggota itu terdiri dari field nama, kemudian ada ID anggota, nomor telepon, alamat, email, dan password. Kemudian yang berikutnya dia melakukan peminjaman. Ya, tabel peminjamannya ada apa saja? Ada ID peminjaman, ada ID anggota, ada tanggal peminjaman, ada tanggal kembali, ada status dan jumlah buku. Kemudian kita lihat di sini dia memiliki apa nih? Memiliki ID peminjaman, ada denda, ID buku, tanggal pengembalian, status buku. Nah, ini kita lihat di sini ada sebuah tabel lagi. Tabel apa di sini? Tabel buku. Tabel buku itu dari ID buku, ada judul buku, ada penerbit, tahun terbit, pengarang, dan ID katalog. Kemudian ID buku ini memiliki apa? Memiliki katalog. Katalog buku yang terdiri dari ID katalog dan nama katalog. Ya. Nah, ini adalah contoh dari ERD basis data perpustakaan. Baik, saya lanjutkan kembali. LRS. Nah, setelah Anda buat ERD-nya, maka Anda harus buat LRS-nya. Nah, LRS-nya kita lihat di sini ada anggota.
Kemudian ada peminjaman, ada detail peminjaman, ada buku dan katalog buku. Nah, kita lihat peminjaman itu hubungannya dengan anggota ya, berdasarkan dari ID anggota. Ya, ini one to many ya. Kemudian peminjaman ini ada detail peminjamannya. Kita lihat ID peminjaman ya, sama. Relasinya adalah one to many. Kemudian detail peminjaman ini hubungannya dengan buku. Ya, artinya di dalam ID pinjam ini juga bisa terdiri dari beberapa buku yang dipinjam. Nah, ID buku ini berelasi dengan katalog buku. Ya, jadi masing-masing ID buku ada ID katalognya. Nah, demikianlah untuk LRS yang harus sesuai dengan ERD yang dibuat. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali di studi kasus. Studi kasus database perpustakaan. Di dalam studi kasus ini yang akan dibahas mengenai database perpustakaan yang dapat digunakan untuk pemrograman web, serta dapat dikembangkan dan disesuaikan kembali dengan kebutuhan menjadi basis data untuk mata kuliah web programming. Kita lihat, latihan struktur kasus perpustakaan. Berdasarkan konsep logis yang telah dibuat sebelumnya pada ERD dan LRS, maka langkah selanjutnya membuat database fisik dengan MySQL sebagai berikut. Yang pertama, seperti biasa, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Ini sudah selalu kita lakukan. Yang kedua, buat sebuah database dengan nama DB Perpus Web. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Yang berikutnya adalah aktifkan database DB Perpus Web. Setelah dibuat, diaktifkan, baru kita buat beberapa tabel. Berikut ini, kita lihat tabelnya apa saja. Yang pertama ada tabel admin. Tabel admin itu dari beberapa field. Yang pertama ada ID admin, tipe datanya integer, size-nya 5, primary key auto increment. Kemudian dia username, field yang kedua, tipenya varchar, size-nya 25. Kemudian ada password, tipenya varchar, size-nya 35. Ini adalah untuk tabel admin. Yang berikutnya adalah tabel katalog buku. Tabel katalog buku ini terdiri dari dua field, yaitu file ID katalog, tipenya integer, size-nya 5, primary key, auto increment. Kemudian ada nama katalog, tipenya adalah varchar, size-nya 45. Yang berikutnya ada tabel buku. Tabel buku ini field name-nya adalah ID buku. Tipenya integer, size-nya 5. ID katalog, tipenya integer, size-nya 5. Judul buku, varchar, size-nya 50. Pengarang varchar 35. Kemudian field name untuk tahun terbit. Itu tipenya date, size-nya tidak ada. Kemudian penerbit, tipenya varchar itu 50. Ini adalah untuk tabel buku. Yang berikutnya ada tabel anggota. Tabel anggota terdiri dari field name, ID anggota, tipenya integer, size-nya 5, primary key auto increment. Kemudian yang kedua ada nama, tipenya varchar, size-nya 45. Ada nomor telepon, varchar, tipenya varchar, kemudian size-nya 15. Kemudian ada alamat, tipenya varchar, size-nya 50. Ada email, tipenya varchar, size-nya 30. Dan password, tipenya varchar, size-nya 35. Kemudian ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini terdiri dari ID pinjam, tipenya integer atau int, size-nya 5, keterangannya primary key auto increment. Kemudian ada ID anggota, tipenya integer, size-nya 5, ada tanggal pinjam, tipenya date. Kemudian ada tanggal kembali, tipenya juga date. Kemudian ada status, itu tipenya adalah enum. Nah, di dalam enum ini isiannya ada dua, selesai dan belum selesai. Kemudian ada jumlah buku, tipenya integer, size-nya 2. Ini yang ada pada tabel peminjaman. Kemudian yang berikutnya ada tabel detail pinjam. Field name-nya ada ID pinjam, tipenya integer, size-nya 5. Kemudian ada ID buku, tipenya integer, size-nya 5. Kemudian ada tanggal pengembalian, tipenya date. Kemudian ada denda, itu double. Kemudian status buku, itu enum, keterangannya kembali atau belum kembali. Nah, demikianlah tabel-tabel yang harus kita buat. Nah, kalau kita lihat dari tabel-tabel ini, nah ini menjadi latihan yang harus nanti Anda lakukan. Ya, pertama ada tabel admin 1, ada tabel katalog 2, ada tabel buku 3, tabel anggota 4, tabel peminjaman dan detail peminjaman. Jadi jumlah tabel yang harus dibuat pada latihan ini adalah 6. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah,
Anda disuruh untuk menampilkan daftar tabel pada database. Tahu ya, nanti ada kita jelaskan perintahnya. Kemudian tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Isi beberapa tabel dengan rekod sebagai berikut. Kemudian tampilkan hasilnya. Nah, yang pertama tabel admin itu username-nya admin, passwordnya juga admin. Yang kedua itu XXX, passwordnya juga XXX. Ini adalah pada tabel admin. Pada tabel katalog buku isiannya adalah ID katalognya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karena dia adalah auto increment. Kemudian yang pertama nama katalognya adalah science, kedua hobi, ketiga komputer, keempat komunikasi, kelima hukum, keenam agama, ketujuh populer, dan kedelapan adalah bahasa. Kemudian yang kita isi berikutnya adalah pada tabel buku. Di dalam tabel buku kita lihat di sini ID buku yang kita lihat, ya, ID bukunya juga di sini auto increment, berarti otomatis kita lihat. ID katalognya adalah 1, judul bukunya adalah Robotika Sederhana, pengarangnya adalah Siswoyo Utomo, tahun terbitnya adalah 2013, bulan Januari tanggal 1. Jadi di sini tahun, bulan, tanggal, penerbitnya Wacanaria. Kemudian ID buku 2, ID katalognya 3, mahir dengan PHP. Pengarangnya Adri Kusuma, tahun terbitnya 2011, bulan 2, tanggal 2, Pustaka Bangsa. Kemudian ada ID buku yang ketiga, katalognya 2, judul bukunya Mahir Mewarnai, pengarangnya Ahmad Rahmat, tahun terbitnya 2014, bulan Maret, tanggal 3, penerbitnya CV Indo Kreasi. Kemudian ID buku 4, ID katalognya 1, judul bukunya Hukum Fisika, Kurnia Sandi, pengarangnya tahun terbitnya 2013, bulan April tanggal 4, Wacanaria. Kemudian kita lihat lagi untuk rekod yang kelima, yaitu ID buku kelima. ID katalognya 8, judul bukunya adalah Mahir Bahasa Inggris, pengarangnya adalah Aliuddin. Tahun terbitnya 2013, bulan Mei tanggal 5, penerbitnya CV Indo Kreasi. Kemudian ID buku ke-6, ID katalognya 4, judul bukunya Public Speaking, pengarangnya Pambudi Prasetyo, tahun terbitnya 2015, bulan Juni tanggal 6, penerbitnya Aldi Pustaka. Kemudian ID buku 7, ID katalognya 3, judul bukunya Trik SQL, pengarangnya adalah Ahdim Makaren, tahun terbitnya 2014, bulan Juli tanggal 7, Wacanaria penerbitnya. Kemudian ID buku 8, ID katalognya 6, judul bukunya Kemurnian Agama, pengarangnya Pambudi Prasetyo, tahun terbitnya 2014, 08 tanggal 8, penerbitnya Aldi Pustaka. Dan yang terakhir adalah ID buku 9, ID katalognya 1, Microcontroller, itu adalah judul bukunya. Pengarangnya adalah Ahdi Makaren, tahun terbitnya 2012, bulan 9, tanggal 9, penerbitnya Wacanaria. Baik, yang berikutnya adalah tabel anggota. Tabel anggota ada ID anggota 1, namanya Irfan Maulana, nomor teleponnya ya seperti ini bebas 012, 4-nya 4 kali, 5-nya 4 kali, alamatnya BSD, emailnya tinggal nama depannya saja irfan@gmail.com, passwordnya 123. ID anggota kedua namanya Nur Kumalasari, nomor teleponnya 012, 3-nya 4 kali, 5-nya 4 kali, alamatnya Ciledug, emailnya nur@gmail.com, passwordnya 123. ID anggota 3 Sanjaya Wijaya, nomor teleponnya 021, 1-nya 4 kali, 5-nya 4 kali, alamatnya Cimone, emailnya sanjaya@gmail.com, passwordnya 123. ID anggota 4 namanya adalah Eva Irvianingsih, nomor teleponnya 012, 6-nya 4 kali, 5-nya 4 kali, alamatnya Tangerang, emailnya eva@gmail.com, passwordnya 123. Kemudian yang berikutnya ID anggota 5, ya kan, namanya Ifko Permatasari, nomor teleponnya 123, 7-nya 4 kali, 5-nya 4 kali, alamatnya Cengkareng, ifko@gmail.com, passwordnya 123. ID anggota 6, namanya Indah Riana, nomor telepon 012, 8-nya 4 kali, 5-nya 4 kali, alamat Fatmawati, indah@gmail.com. ID anggota 7, Tiwi Andrawati, nomor telepon 012, 94 kali, 54 kali, Warung Jati, tiwi@gmail.com, password 123. ID anggota 8, namanya Musdalifa, nomor telepon 02,
012 kosongnya 4 kali, 5-nya 4 kali, Jatiwaringin mus@gmail.com, password 123. ID anggota 9, namanya Hisbu Utomo, nomor telepon 012, 3-nya 4 kali, 6-nya 4 kali, alamat Salemba hisbu@gmail.com, passwordnya 123. Kemudian yang ke-10, ID anggotanya 10, Zainal Abidin, nomor telepon 012, 3-nya 4 kali, 7-nya 4 kali, alamat Bekasi, emailnya zainal@gmail.com, passwordnya 123. Nah, demikianlah untuk materi dari penjelasan terkait dengan studi kasus pada pertemuan ke-6. Tapi saya langsung masuk saja ke tugasnya. Nanti tugas ini yang akan Anda kerjakan, tapi tetap saya akan share di classroom-nya. Kita lihat dulu untuk tugas yang harus Anda lakukan. Ini adalah merupakan latihan lanjutan setelah Anda membuat tabel dan mengisi rekodnya pada tabel masing-masing. Yang nomor 1, tampilkan daftar buku dengan nama penerbit Wacanaria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Tampilkan daftar buku dengan pengarang Pambudi Prastyo. Kemudian yang ketiga, yang C, buat alias untuk field judul buku dengan nama buku tersedia. Tampilkan daftar buku hanya field pengarang, penerbit, dan alias buku tersedia. Tampilkan daftar buku hanya field judul buku, pengarang, tahun terbit, kemudian urutkan secara descending berdasarkan tahun terbit. Tampilkan daftar buku dengan pengarang selain Ahdim Makaren. Kemudian yang berikutnya, yang F, tampilkan daftar anggota dengan alamat Ciledug. Tampilkan daftar anggota dengan bernama depan MU, MU. Tampilkan daftar anggota hanya field nama, nomor telepon, alamat, email selain anggota beralamat di Salemba. Kemudian tampilkan daftar dengan nomor telepon 3 angka terakhir yaitu 777 dan tampilkan jumlah data pada tabel anggota dan tabel buku. Nah, demikianlah untuk tugas yang harus Anda kerjakan. Kemudian saya akan masuk pada materi dari penjelasan ringkasan materi yang sudah menggunakan perintah dari XMPP-nya. Baik, kita lanjutkan dulu dari materi yang ada tadi. Nah, ini adalah untuk bentuk pengerjaan yang harus Anda lakukan. Kita lihat dulu ya. Judulnya adalah aplikasi basis data, di atasnya ada pertemuan 6 ya. Masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt, ini tidak perlu saya bahas lagi karena Anda sudah pasti bisa. Yang berikutnya, buatlah sebuah database dengan nama DB Perpus Web. Kemudian tampilkan seluruh daftar tabel database yang ada. Nah, ini dia. Create database DB Perpus Web. Ya, udah bisa lah cara membuat. Kemudian aktifkan. Aktifkan adalah perintahnya. Oh, ini salah. Bukan aktif, tapi nanti saya perbaiki. Kemudian ini pasti use. Ya, use DB Perpus Web. Secara copy saya. Udah pasti tahu lah ya. Kemudian yang berikutnya. Buat beberapa tabel sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tabel admin. Tabel admin kita lihat ini, perintahnya adalah create table admin. Ya, kita ada ID admin integer 5, username varchar 25, password varchar 35, primary key ID admin. Ini adalah untuk primary key, berarti sebagai ID admin dijadikan sebagai primary key. Kemudian saya masuk pada katalog buku. Ini untuk menghemat biar cepat. Nah, di dalam katalog buku ada dua field. Berarti kita buat create table katalog buku. Ya kan, ada ID katalog, integer 5, lalu ada nama katalog, varchar 45, dan primary key-nya adalah ID katalog. Kemudian untuk tabel buku. Ya, ada tabel buku, ada seperti ini. Kita lihat di bawahnya. Nah, create table buku. ID buku INT5, ID katalog INT5, judul buku varchar 50, pengarang varchar 35, tahun terbit date, penerbit varchar 50, primary key ID buku. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk create table anggota, ada ID anggota integer 5, nama varchar 45, nomor telepon varchar 15, alamat varchar 50, email varchar 30, password varchar 35, primary key ID anggota. Baik, yang berikutnya kita masuk pada tabel peminjaman. Nah, di dalam tabel peminjaman kita lihat create table peminjaman, ID pinjam integer 5, ID anggota integer 5,
tanggal pinjam date, tanggal kembali date, status enum. Nah, ini yang enum langsung diisi, selesai dan belum selesai. Jumlah buku JML buku integer 2. Kemudian primary key ID pinjam. Ya. Kemudian yang berikutnya, create table detail peminjaman. Ya, ada ID pinjam integer 5, ada ID buku integer 5, tanggal pengembalian date, denda double, status buku enum kembali dan belum kembali. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tampilkan daftar tabel pada database. Ya udah, show table. Maka yang terbentuk adalah admin, anggota, buku, detail peminjaman, katalog buku dan peminjaman. Kemudian kita masuk pada berikutnya, tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Nah, tinggal deskrip admin aja, deskrip buku atau deskrip katalog buku, ya, des buku, lalu ada des anggota, kan des peminjaman, kan di tabel detail peminjaman, maka des peminjaman. Kemudian setelah struktur tabel terbuat, maka kita harus mengisi. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang pertama, insert into admin values. Ini adalah untuk perintah mengisi pada tabel admin. Itu yang pertama, satu admin, namanya admin, yang kedua xxx. Ya. Nah, setelah Anda isi, Anda tampilkan hasilnya. Nah, ini isi dari tabel admin. Yang berikutnya katalog, ini isiannya. Kita lihat bagaimana caranya insert into katalog buku values. 1. Science, 2. Hobi, 3. Komputer, 4. Komunikasi, 5. Hukum, 6. Agama, 7. Populer, 8. Bahasa. Ya. Kemudian yang berikutnya kita tampilkan select from katalog buku. Yang berikutnya untuk tabel tadi bukan buku dong, tadi katalog buku. Nah, sekarang baru buku. Nah, buku adalah seperti ini. Insert into buku values, ya. Kita lihat ini adalah sesuai dengan ini, ada ID buku katalog. Kita lihat ID buku nih katalog. Ini nama judul bukunya, ini adalah pengarangnya, ini adalah tahun terbitnya, dan ini adalah penerbitnya. Semua kita isi ada 9 kalau nggak salah, tapi saya isi 8. Berarti kurang 1, nanti tinggal ditambahkan insert into lagi, nggak apa-apa ya. Caranya adalah insert into values, masukkan datanya. Kemudian yang berikutnya kita tampilkan, ya. Kemudian untuk tabel anggota, kita lihat anggota, berarti perintahnya apa? Insert into anggota value, sama dengan yang tadi. Ini kebetulan saya isi satu dulu karena banyak, takut nanti kalau ada salah biar cepat untuk perbaiki, ternyata dia bisa. Ya saya masukkan. Ini kebetulan 2, yang satu tadi tidak saya capture, ya kan? Tapi tetap yang satu sudah terekam. Nah, ini bukti untuk rekamnya ada 10, semuanya ada semua. Ya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang dilakukan. Nah, sebentar, jika memang terjadi kesalahan, nah ini kesalahan sudah saya buat. Note, jika ingin melakukan perubahan data, dapat menggunakan perintah update. Merubah data itu artinya mungkin, di sini kalau tidak salah saya tahun terbitnya itu 00, kalau tidak salah. Tahun terbit saya itu, nah ini 00, sehingga saya perlu perbaiki. Nah, saya perbaiki caranya seperti ini. Nah, ini perintahnya adalah update. Update buku ini satu-satu. Ya, jadi update buku set tahun terbitnya 2014-0808 where ID bukunya adalah misalnya 8, maka ini. Maka dia jadi seperti ini. Oke, ini adalah untuk penjelasan dari materinya. Namun karena ini saya nanti akan mengulang untuk XMPP-nya, kemungkinan mungkin mudah-mudahan tidak salah lagi. Nah, ini kesalahan pada saat saya mempraktekkan, pada saat melakukan capture untuk yang pertama kali memberikan atau membuat ringkasan materi. Oke, sampai sini untuk materi saya ucapkan selamat sore, selamat malam semuanya. Setelah ini saya akan persiapkan untuk praktek dengan menggunakan XMPP-nya. Baik, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali setelah tadi kita melakukan penjelasan dari teori dari pertemuan ke-6 aplikasi basis data. Kita akan lanjutkan dengan prakteknya. Seperti biasa, jangan lupa untuk diaktifkan kembali untuk software XMPP-nya. Ini keadaannya seperti ini, di mana Apache dan SQL sudah dalam kondisi aktif, di mana buttonnya sudah berubah menjadi stop. Ya, oke, kita minimize. Kemudian yang kedua, kita siap dengan menggunakan perintah-perintah yang ada pada XMPP-nya dengan menggunakan perintah SQL. Baik, di perintah pertama dikatakan bahwa kita akan membuat sebuah database. Do what?
Nama database-nya adalah DB Perpus Web 1. Karena saya sudah punya database DB Perpus Web 1, kita ganti saja namanya dengan DB Perpus Web DB Perpus Web 1, sorry. Tadi namanya DB Perpus Web, tapi karena sudah ada jadi diganti nama database-nya adalah DB Perpus Web 1. Perintah untuk membuatnya dan dengan perintah create database DB Perpus Web 1. Baik, kalau sudah, yang ketiga perintahnya adalah kita disuruh mengaktifkan, maka perintah itu dilaksanakan dengan perintah use db Perpus Web 1. Oke, kalau sudah aktif maka kita siap untuk membuat tabel. Tabel yang pertama katanya adalah tabel admin. Kita masuk untuk membuat sebuah tabel, perintahnya adalah create table. Create table namanya adalah tabel admin. Oke, isinya adalah ID admin. Tipe datanya adalah int 5. Kemudian yang kedua adalah username. Username-nya varchar 25. Dan yang ketiga itu adalah password. Password juga varchar 35. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada primary key, maka kita buatkan primary key. Primary key-nya adalah ID admin. Baik, ada error ternyata. Errornya at line 5. Sebentar, kalau begitu kita cek kembali di mana ada. Oh ya. Jadi ini harusnya kurung tutupnya 2 kali. Sebentar, apakah dia mau seperti ini? Oh, masih error. Oke, kita ulangi dulu dari pertama. Ini create table. Kemudian setelah create table, kita masuk pada ID admin tadi, kemudian username, kemudian password, kemudian ada primary key. Nah, ini kesalahannya tutup kurungnya, belum satu lagi. Ya, untuk yang pertama udah bisa. Yang kedua kita masuk untuk membuat sebuah tabel kembali. Namanya adalah katalog buku. Ya, kita create katalog buku yang terdiri dari ID katalog. Tipenya adalah integer. Dia juga 5. Kemudian ada nama katalog. Dia varchar. Varcharnya 45. Kemudian jangan lupa ada primary key. Primary key-nya adalah ID katalog. Oke, tabel ID katalog sudah, kita masuk pada tabel buku. Pada tabel buku kita juga sama, kita pakai perintah create table. Tabelnya namanya adalah buku. Yang pertama itu adalah ada ID buku. Tipe datanya adalah integer, size-nya 5. Yang kemudian ada ID katalog.
ID katalog itu integer juga, 5. Kemudian ada judul buku. Judul buku itu pakainya varchar. Varcharnya 50. Kemudian ada pengarang. Pengarang juga pakai varchar. Pengarang itu 35. Kemudian ada tahun terbit. Tahun terbit itu pakai date. Kemudian yang berikutnya ada penerbit. Penerbit pakai varchar. Varcharnya adalah 50. Nah, ini primary key-nya adalah ID buku. Ya. Oke, buku sudah bisa. Kemudian kita masuk sekarang ke tabel anggota. Kita buat lagi namanya create table anggota. Tabel anggota itu terdiri dari ID anggota, tipe datanya juga integer, kemudian ada nama, tipe datanya adalah varchar, varcharnya 45, kemudian ada nomor telepon, nomor teleponnya 15, kemudian ada alamat, alamatnya 50, ada email, emailnya varchar 30, kemudian ada password, passwordnya itu 35. Jangan lupa dia ada primary key, primary key-nya lah ID anggota. Ya, untuk tabel anggota sudah selesai. Maka sekarang kita buat untuk tabel peminjaman. Ya, tabel peminjaman itu terdiri dari ID pinjam. ID pinjam juga integer 5. Kemudian ada ID anggota. ID anggota juga integer 5. Kemudian ada tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini adalah date. Kemudian ada tanggal kembali. Tanggal kembali juga date. Kemudian ada status. Status itu namanya adalah enum. Kita lihat dia adalah selesai dan belum selesai. Kemudian ada jumlah buku. Jumlah buku integer 2. Oke, sampai situ saja. Kemudian yang terakhir ada detail pinjam. Kita buat satu tabel lagi, namanya adalah detail pinjam atau detail peminjaman.
itu terdiri dari ID pinjam, integer 5, kemudian ada ID buku, ID buku juga integer 5, kemudian ada tanggal pengembalian. Tanggal pengembalian ini date. Kemudian ada denda. Denda ini double. Kemudian ada status buku. Status buku ini enum. Yaitu kembali dan belum kembali. Baik, sampai di sini ada 6 tabel yang sudah kita buat. Ya, kita bisa melihat tabelnya di perintah kelima. Kita lihat tabel-tabel yang kita sudah buat, yaitu dengan perintah show table. Ya, di sana ada apa di sini? Ada tabel admin, anggota, buku, detail peminjaman, katalog buku dan peminjaman. Kemudian kita lihat deskripsinya. Deskripsi dari yang pertama, misalnya admin. Ya, ada 3, ada ID admin, ada user dan ada password. Yang berikutnya lagi, untuk tadi ada katalog buku. Urutannya kalau tidak salah memang katalog buku. Ya, ada ID katalog dan nama katalog, memang ini yang tadi diminta. Kemudian yang berikutnya ada buku. Ya, buku itu ada ID buku, ada ID katalog, ada judul buku, ada pengarang, ada tahun terbit dan penerbit. Kemudian yang berikutnya adalah anggota. Anggota itu ada ID anggota, ada nama, nomor telepon, alamat, email, dan password. Kemudian yang berikutnya ada peminjaman. Di dalam ID peminjaman itu ada ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status buku, dan jumlah buku. Yang terakhir ada detail peminjaman. Ya, ada ID pinjam, ada ID buku, tanggal pengembalian, denda dan status buku. Oke, berarti semua sudah komplit. Nah, sekarang kita akan masuk satu persatu, yaitu untuk mengisi datanya. Kita akan mengisi data. Ya, untuk mengisi data kita mulai dari yang pertama, yaitu dari admin. Perintah untuk mengisi data pada tabel itu adalah insert into. Insert into, nama tabelnya misalnya adalah admin. Kemudian kita buatkan values-nya. Nah, di sini bisa kita masukkan yang pertama itu kalau tidak salah 1. Ada ininya dulu, kurung bukanya dulu. Kemudian namanya adalah admin. Passwordnya juga sama, admin. Kemudian yang kedua adalah x besar, x kecil 2 kali,
X besar, X kecil 2 kali. Cukup ini saja, kita kasih titik koma. Oke, data sudah masuk. Setelah insert, mungkin bisa kita select saja. Ini sebagai contoh. Untuk yang berikutnya, apakah data sudah masuk? Nanti tinggal Anda buatkan seperti ini. Oke, data sudah masuk ya. Oke, yang berikutnya kita masuk pada katalog. Maka kita pakai perintah insert into. Namanya adalah katalog. Katalog buku. Jangan lupa ada values-nya. Di situ kalau tidak salah satunya itu adalah science. Kemudian yang kedua itu hobi. Yang ketiga itu adalah komputer. Yang keempat itu adalah komunikasi. Yang kelima itu adalah hukum. Yang keenam ini adalah agama. Yang ketujuh ini adalah populer. Dan yang kedelapan adalah bahasa. Oke. Data untuk ID buku sudah ada. Kita bisa lihat. Ya, seperti ini ya. Jadi udah tahu nanti kalau untuk menampilkannya pakai select. Kita masuk pada tabel buku. Tabel buku cukup banyak. Bahkan bisa dibilang sangat banyak. Kita akan memasukkan data-data buku ini. Perintahnya sama dengan perintah insert into. Kemudian nama tabelnya adalah buku. Values. Kita lihat yang pertama ada ID bukunya 1, kemudian ID katalognya 1, kemudian judul bukunya adalah Robotika Sederhana. Karangannya Siswoyo Utomo. Kemudian untuk tahun terbitnya dia 2013 0101. Kemudian
Kemudian penerbitnya adalah Wacanaria. Kemudian kita masuk yang kedua. ID-nya ID yang kedua, katalognya itu yang ketiga, judul bukunya Mahir dengan PHP. Pengarangnya adalah Adri Kusuma. Dia 2011 0202. Pustaka Bangsa. Kemudian yang ketiga, kita lihat ID katalognya adalah 2, Mahir Mewarnai. Ahmad Rahmat. Dua ribu 0303 CP Indo Kreasi. Kemudian yang keempat, Hukum Fisika. Kurnia Sandi. Dua ribu 0404 Wacanaria. Oke, coba 4 dulu yang kita masukkan ya. Oke. 4 data sudah kita masukkan. Karena cukup banyak. Oke, kita masukkan kembali, kita tambahkan kembali dengan perintah insert into buku. Kita masuk lagi, ini berarti yang kelima. Data yang kelima, ID katalog 8, namanya Mahir Bahasa Inggris. Pengarangnya adalah Aliuddin. Dua ribu 0505 CP Indo Kreasi. Baik, yang berikutnya lagi. Nomor 6. Katalognya 4, Public Speaking.
Budi Prastyo. 2015 06 Aldi Pustaka. Kemudian yang berikutnya, ini adalah yang ketujuh. Namanya adalah trik SQL. Ahdi Makaren. Dua ribu 0707 Wacanaria. Yang berikutnya adalah 86 Kemurnian Agama. Pambudi Prastyo. Dua ribu 0808 Aldi Pustaka. Kemudian yang terakhir microcontroller. Ahdi Makaren. Dua ribu 12 0909 Wacanaria. Oke, baik, bisa kita lihat sekarang select bintang. Ini adalah buku. Ya, komplit 9. Kemudian kita masuk pada anggota. Ini adalah yang terakhir. Maka perintahnya juga sama, insert into anggota values. Datanya adalah 1 Irfan Maulana. Nomor teleponnya 012, 4-nya 4 kali, 5-nya 4 kali. Alamatnya adalah BSD. Irfan@gmail.com. Passwordnya adalah 123.
Kita masuk yang kedua. Namanya Nur Kumalasari. Teleponnya 0112, 3-nya 4 kali, 5-nya 4 kali. Alamatnya adalah Ciledug. nur@gmail.com. Passwordnya adalah 123. Kita masuk yang ketiga. Namanya adalah Sanjaya Wijaya. Nomor teleponnya adalah 021. 012, satunya sama 4 kali. Cimone. Sanjaya@gmail.com. Oke, yang keempat. Kita masuk yang keempat. Namanya adalah Eva Irvianingsi. 012, 6-nya 4 kali. Tangerang. Eva, coba kita masukkan 4 dulu. Oh, ada yang kurang benar ini. Sebentar dulu. Berarti ini ada yang salah. Untuk yang ini berarti kita ada yang salah ini. Oh, nggak mau ya. Lalu ada insert into anggota values. Ini harusnya betul. Karena tidak ada yang salah, tipe data sama, harusnya bisa. Ada salah di mana ini? Apa ada tanda kutip yang nggak tepat? Insert into anggota values. Oke, baik, kalau untuk yang anggota sementara nanti akan kita buatkan tersendiri saja. Sampai di sini dulu, sampai dengan buku tidak jadi masalah. Karena sebetulnya udah bisa ini harusnya. Mungkin ada sedikit kita yang kurang dicek. Sebentar dulu, ini kutip sudah benar. Oh, ini kurang kutip di sini. Di 5-nya kurang kutip. Sehingga ini juga salah. Ya, ini kurang kutip dia. Oke, tidak apa-apa. Ini salah sampai di situ. Untuk yang buku nanti coba tolong untuk dilanjutkan sendiri. Jadi saya ingatkan dulu, ini ada kutipan di sini ya. Saya tidak melihat ini harus ada kutipan. Oke, untuk yang ini sampai di sini karena cuma buku yang terakhir, saya kurang teliti saja. Yang penting sini nanti dikasih kutip. Oke, sampai di situ aja untuk demonstrasi dari tabel ini. Saya akhiri dengan selamat
sore, selamat malam semuanya.